Halo bosku, saat ini kan kemarin kita udah ngebeli mobil taksi, tapi nggak tahu hari ini jadwalnya bakalan gimana karena masih Karisada belum ngebales WA saya. Tapi yang ini kita mau ke Hardi, kita mau kunjungan ke bengkel teman saya, kita mau studi banding karena Hardi itu salah satu teman saya yang hebat banget di dunia jok mobil, bahkan di dunia otomotif dia one of the best lah di YouTube. Dan juga hasil karyanya keren-keren dan orangnya juga ramah, baik dan juga supel karena saya juga pernah diajarin cara jualan kulit sama dia, saya pernah diajarin macam-macam sama dia juga, panutanku lah. Dan ini saya bawa makanan buat Hardi dan temennya yang mungkin mau video itu saya lupa namanya. Moga-moga nanti bisa inilah kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama dia di bengkel lagi ya. Oke. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini dari AG Jogja Swafi Nano Keramik Semarang. Nah, semoga konten ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua. Contohnya Mas Hadi sebelah saya, mungkin hampir semua orang pasti tahu dia lah. Oh, Pasti tahu lah kalau Hardi klasik itu istilahnya seluruh Indonesia Raya tahu lah ini Mas Hardi klasik. Interior ini. Workshopnya di mana nih Mas? Kita lagi di mana nih? terus ya. Suatu kehormatan, salam jumpa, saya Hardi. Ya, saya sesuatu kebanggaan didatengin AG Jog di workshop kecil saya di Cikunir, Bekasi. Ya. Dan emang kita hari ini lagi sharing-sharing ilmu. Mas Timothy ini banyak sekali ilmunya yang diberikan ke saya. Jadi Kebalik. Jadi kebalik ya. Jadi justru Mas Hardi ini yang ngajarin saya. Dulu saya ingat beberapa waktu lalu dia ngajarin cara jualan kulit kayak gini, masih ingat nggak dulu? Nah itu cara jualan kulit saya praktekin ya, ternyata di AG Jog sukses lah. Untuk penjualannya diajarin Mas Hardi ini. Nah mungkin bisa sharing-sharing sedikit Mas Hardi ini, kira-kira bengkelnya ini kalau lihat di media-media ini kan sebenarnya bengkelnya artis gitu. wah, artis itu gimana prosesnya, lalu latar belakangnya bisa sampai ke artis-artis itu gimana Mas Hardi? waduh, kayak gitu bingung nih bro. Jadi kita kalau untuk memberikan sesuatu seperti hasilnya kita benar-benar maksimalkan, dan dimana kita membuat tim marketing. Kita tuh nggak punya marketing bro, tapi kita bisa menanam pemikiran di mana konsumen kita itu menjadi marketing bro. Nah itu jauh lebih akurat dibandingkan kita membayar marketing yang harus ditugaskan. Itu enggak. Jadi ini gue buka hanya di tempatnya YouTube channelnya AG Jog. Nah gitu ya, jadi bersyukur banget lah ini ketemu Mas Hardi ini. Kita mesti kalau ketemu Mas Hardi ini selalu diajarin banyak hal tentang dunia, apalagi kita kok di daerah kan istilahnya kalau artis daerah mah ibu kota sama artis ibu kota kan, ibu kota ini pusatnya, ini kayak Mas Hardi ini pusatnya istilahnya. Kita kan di Bekasi, interior gitu. Jauh dari kota, jauh dari kota. Tempat kita nyempil jauh dari kota. Tapi gimana caranya orang membuat sesuatu hasil karya yang membuat si owner itu penasaran, gitu. Nah itu ada triknya bro. Nanti kita saling belajar lah. Kita bukan belajar sombong, tapi kita dimanapun orangnya yang mau belajar sama-sama ya kita mau. Jadi Mas Hardi ini memang kalau ngomong gitu ya, tapi sebenarnya ilmunya tuh tinggi banget ini ya. Dunia interior, apa marketing, branding luar biasa. Saya banyak belajar lah dari beliau karena secara marketing branding memang luar biasa topnya dan hasilnya juga mantap. Sampai tuh saya cerita sedikit, beberapa waktu lalu banyak sekali customer tuh bawa YouTube-nya Mas Hardi, ini linknya, saya mau kayak gini gitu. Nah, yang saya pengen tanya itu Mas Hardi itu gimana sih bangun channel YouTube-nya itu gimana, awalnya tuh gimana, terus sampai akhirnya YouTube-nya booming, terus ya maksudnya ngangkat lah di media YouTube, Instagram gitu.
gini, kita mempunyai target di mana kita mempunyai rasa kemauan. Jadi segala sesuatu yang kita jalani itu harus menggunakan sepenuh jiwa. Jangan sampai orang banyak sekali, kita baru mencoba untuk di YouTube ya, kita kan dari nol tumbuh jadi 1000. Itu sesuatu yang penghargaan buat diri kita sendiri. Dan tadinya kita membuat video amatir semacam HP halo gini, dan akhirnya kita rutinitas gitu. Dimanapun kalau banyak sekali orang kalau rutin dan rajin itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi di konsistensi ya. Konsisten. Semua orang itu kalau menjaga konsisten menurut saya apik sih. Jadi nggak hanya melihat sekarangnya, tapi kamu mencobalah hal-hal itu yang dari kecil. Jangan sampai mempunyai imajinasi yang terlalu tinggi tapi tidak mau melakukan gitu. Dan ngejudge, orang banyak sekali ngejudge Hardi, lu ngapain bikin seperti itu, lu ngapain bikin ini, sedangkan bengkel lu kan ramai udah seperti ini. Tapi kita melihat gitu, melihat dunia ini nanti berkembangnya mau seperti apa gitu. Dan akhirnya kita terus konsisten setiap hari, dan banyak sekali yang menurut saya banyak seperti kompetitor kami yang itu sebetulnya kompetitor teman kami yang mulai saat ini banyak yang mengikuti kita gitu. Contohnya saya lah. Ya enggak lah, maksudnya ya kalau kita melihat banyak yang sudah pada main YouTube itu kan sesuatu ya, orang gini kalau berpikir lebih suka lihat foto atau video. Kita sesuatu berarti harus memikirkan, oh orang suka lihat foto, ya udah buatlah foto kamu menurut kamu yang paling menjual gitu. Tapi kalau melihat videolah bikin yang orang itu menikmati keindahan video kamu gitu. Jangan hanya membuat sesuatu foto tanpa ada lighting, tanpa ada lampu, burek. Kita jualan pun nggak bisa. Foto menurut saya sangat bagus untuk jualan. Video sangat bagus untuk interaksi dimana kita sama konsumen yang mau beli. Gitu. Jadi ada plus minusnya sih. Dan banyak juga kalau kita melihat ya, kadang kita sendiri fotonya jelek, males kan beli. Kalau fotonya bagus gila, kita penasaran gitu. Dan itulah apa yang saya wujudkan. Ya itu kan semuanya ada step-stepnya. Step awal, step 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin saat ini baru kita di step 5. Nanti step 6, step 7 kita pasti ada planning lagi ke depan. Kita udah ada planning lagi. Dan dimana planning saya nanti selagi udah terlihat pasti akan akan orang mengikuti lagi. Jadi gue udah saya pikirkan, dan saya nggak mau monoton, tapi saya pengen saya mencoba terus ya, naik level. Dimana saya ini target saya 500 video udah cukup. Itu seenggaknya seolah-olah itu saham saya lah di situ. Jadi orang mau cari mobil apa aja harusnya ada ya. Harusnya ada. Kecuali Bentley kan kayaknya deh bro. Nah ini ada ini Rolls-Royce ya. Ini ya salah satu punya artis Indonesia, topnya artis lah ya. Nah, itu gimana, saya bingung sama Mas Hadi ini bisa kayak artis-artis percaya banget gitu ya. Kemarin Lucinta Luna. Sekarang di mana? Apa? Sekarang di mana nih? Nggak tahu. Di penjara apa nggak tahu sih. Cuma inilah hebatlah bisa merangkul artis-artis dan memang kerjaannya bagus sehingga dipercaya oleh orang-orang besar lah. Oh ya, amin. Kalau kalian bisa lihat nanti saya tunjukin isinya tuh BMW semua. Enggak lah, udah mobil kuda. Cuma satu kuda nih. Yang lain BMW. BMW-nya apa aja bro? X5 ya? X5 ya. Terus apa lagi tadi? Seri 5. Terus satu lagi yang hitam-hitam itu loh, yang panjang banget tuh apa itu? Sprinter. Bukan, yang itu sedan itu loh. Itu Rolls Royce bro. Kita megang aja takut bro. Tapi nggak boleh dipublikasikan ya? Belum ya? Belum ya. Jadi masih off the record dulu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kasih lihat lah spesial Bang Agejok, liatin mobilnya aja kan. Tapi kan dalamnya nggak ada ini. Gitu ya. Oke. Terus ini juga ya, kalau Mas Hadi ini kan
sehari bisa berapa mobil, boleh diceritain nggak? Mungkin istilahnya kalau pemesanan rame gimana ngaturin bengkelnya kayak gitu. Jadi kalau kita sharing ya bro ya ini ya. Kan saya pengen belajar juga kan, istilahnya ngatur unit banyak itu kan butuh tim. Terus mungkin sistemnya gimana. Jadi gini bro, kita itu harus mempunyai 2 segmen ya. Segmen pasar yang global atau segmen kalau seperti kita ini kan masih pemain kecil ya. Jadi mau segmennya di mana? Karena kan kita jasa. Kalau you udah main di segmen besar, otomatis kan global. Kita main quantity. Tapi kalau kita udah main seperti saya sendiri, saya jujur, saya bukan main quantity, tapi saya main kualitas. Jadi untuk harganya pun jauh lebih beda sama pasar-pasar lain. Dan dimana orang yang mau main quantity banyak sekali banyak unit, tapi untuk marginnya jauh lebih tipis. Tapi kalau kita main kualitas, unit kecil tapi marginnya tebal. Milih yang mana? Antara kalau AG Job sendiri mungkin pilih yang mana kan? Kalian bisa dengar sendiri. Coba pilih yang mana? Oh ini nanya nih? Iya. Ya kalau kita sih mungkin kalau yang sudah terjadi kemarin sih lebih ke quantity, dan mungkin ya belajar dari Mas Hadi juga supaya kita juga AG Job juga secara branding juga bisa mencakup lebih ke kualitas untuk seperti paten. Tadi lo sempat sharing ini ya, kayak kalau full interior itu harusnya gimana supaya maksimal gitu. Lo bisa sharing sama gue, sharing ke mungkin ke subscriber kita juga gitu. Konsumen AG Job ya. Dan kita kan bukan berarti kompetitor bersaing bro, tapi kita kompetitor tuh dimana tempat kalian berada ya, kalian bisa mencari seatmaker yang terbaik gitu. Bukan berarti semua seatmaker bukan nggak baik, semua seatmaker pasti baik, tapi dia tahu nggak sih skill dan tujuan si owner ini seperti apa. Dan kunci utama kalau membuat sesuatu yang dimana konsumen itu merasa puas itu harus dari si ownernya dulu. Jangan ownernya selalu mengikuti konsumen, itu menurut saya salah berat bro. Lu konsumen minta A, ya lu kasih A, minta B lu kasih. Kalau bisa semuanya tuh kasih penerangan. Pak, kalau dikasih seperti ini, maka nanti hasilnya seperti ini. Dan tidak sesuai dengan mobilnya. Mungkin kalau menurut Mas Timothy seperti apa gitu kan? Ya kalau menurut saya sih seperti ini Pak, dia jauh lebih berkonsep dan kita ada recoloring di bagian-bagian plastik yang tidak bisa dibungkus, itu harus di recoloring biar semuanya senada dan hasilnya pun lebih eksklusif. Itu yang mungkin saya pengen pelajarin dan praktek. Jangan membuat konsumen itu kecewa. Pertama, konsumen biasanya seperti ini. Kalau pertama dia ngomong murah, tapi si owner, si seatmaker, harganya murah, udahlah sikat yang inilah gitu. Tapi nanti ada next, kemudian sudah selesai si konsumen ini merasa tidak puas. Yang kena siapa bro? Yang kena si ownernya, si bengkelnya ini. Pasti dia selalu ngomong bilang gini, emang saya nggak kuat bayar, emang saya nggak punya duit. Lu jangan sampai di seperti itu bro. Itu udah pengalaman saya dulu. Makanya orang yang masuk ke saya, Pak, saya kasih konsep seperti ini, kalau untuk budgetnya menyesuaikan seperti ini. Kalau Bapak ambil, kalau enggak ya ambil downgrade tapi hasilnya nggak bisa seperti ini. Gitu. Paham ya maksudnya? Jadi harus semuanya komitmen di awal. Ini terusan kalau kata Mas Hadi mesti dapat insight baru, bisa ya. Dapat pemahaman baru, ilmu baru, skill baru dari Mas Hadi ini. Selalu via telepon pun juga kayak gitu. Iya kan lo, kalau pas gue pernah telepon lo cerita-cerita tentang cara jualan ini kayak gini ya. Ya kita berjualan kan bukan berarti sama-sama dapat selling pointnya. Kita memberikan produk kita terbaik, memberikan value ya buat mereka, memberikan hasil karya. Tapi si owner itu memberikan sesuatu tentang duit lah ya intinya ya, kasih duit ke kita, jadi ada sama-sama balik gitu loh. Ya betul. Sekarang kalau lihat dari Bro Hardi ini kan
kalau saya lihat dari YouTube-nya, Instagramnya hampir kayak banyak pakai microfiber ya. Menurut lo tren microfiber sekarang nih kayak gimana sih? Sekarang kan banyak sekali microfiber dari kelas B lah ya. Kelas B. Kelas A, B, C. Jadi udah 3 segmen dia. Ada yang murah, menengah, high end, high class. Jadi kalau menurut saya dibandingkan kulit asli yang senilai belasan juta, kita sih rekomendasinya ke microfiber. Karena apa? Untuk segi kualitas digunakannya jauh lebih nyaman. Daya tahan, dia semakin dipakai terus semakin tahan. Dia tidak mempunyai aroma. Iya. Enaknya ruangan kita itu netral, ruangan kabin kita itu netral. Kalau kulit asli yang senilai belasan juta, seandainya mungkin itu kulit KW 3. Terus kulit itu kan ada segmennya. Di bagian kulit itu kan 1 lembar kulit sapi bisa dipotong jadi 3 lembar. Di bagian paling atas itu KW 1, yang bagian tengah KW 2, bagian deket daging KW 3. Cerita yang itu kalau bagian punggung itu paling bagus gitu ya. Ya, itu kan bagian luar kan. Yang kena trik sinar matahari yang selalu menyinari si sapinya sendiri. Itu jauh lebih kuat dan itu pun harganya lebih mahal, bro. Nah, kalau orang mau merasakan kenyamanannya seperti kulit, ya gue sih rekomendasinya ke microfiber. Kalau untuk aromanya sendiri, banyak sekali orang yang nggak suka aroma kulit karena kan bau-bau amis, ciri khasnya kulit itu akan selalu nempel di mobil kita. Baunya ya. Baunya. Dan ketiganya, kulit itu harus perawatan ekstra. 3 bulan, 4 bulan kita harus kasih lotion, kita harus kasih perawatan. Jadi orang kadang kan, alah udahlah, pasang yang aman-aman aja, hitam lah gitu ya, pakai yang kuat aja lah, udah kasih microfiber. Yang penting nyamannya kayak kulit udah. Microfiber itu menurut saya lagi hits bareng. Hits bener lah. Dibandingkan kulit sekarang lagi down. Karena untuk biayanya kulit terlalu mahal. Kita belasan juta dapat kulit KW 3 buat apa bro gitu. Terus bahannya juga kan microfiber ya bisa dibilang ya bagus lah. Karena ya awet juga kan. Berarti microfiber ini masuk kan dari 3 tahunan ya itu ya? 4 tahun? Oh lebih ya? Bisa udah ada yang 7 tahun 7 tahun ya. Jadi itu sebenarnya memang udah lama, cuma ya karena value-nya tinggi ya. Kalau ya bener ya. Iya betul. Jadi istilahnya karena bahan itu harganya sama kok selisihnya lumayan, tapi kualitasnya juga bagus, jadi kan di bengkel kita sendiri lagi in juga gitu microfiber Kirami. Apalagi di tempat Mas Herdi ini yang bengkelnya isinya mobil BMW semua gitu ya, pasti minimal malah microfiber itu ya. Yang penting ada duitnya bro, kerja nggak ada duitnya nggak usah kerja lah bro. Ini prinsipnya bukan ada duitnya. Ya betul juga sih, betul. Kita fair gitu loh. Orang kita jual jasa, men. Jasa itu ada harga yang ternilai dengan apa ya, mati gitu. Semuanya bayang-bayang. Saya bisa juga jual microfiber yang mahal. Ya orang kan mau beli syukur, nggak mau ya udah kan gitu. Tapi ya kalau nggak ada kerjaan ya kita jual murah. Rata-rata kan hampir seperti itu. Tapi gue sih, kita komitmen. Apapun yang kita jual, di level yang mana kita jual, harganya tetap harga kita. Kita nggak bisa dibanding-bandingkan dengan seatmaker lain. Pak, di sana lebih murah, monggo silakan ke sana. Pak, di sana bahan ini kok harganya murah sih dibandingkan ke tempatnya Mas Herdi. Saya bilang saya bukan jualan bahan. Kalau mau jualan bahan ke sana, kalau mau beli bahan ke pabrik saya bilang. Kalau nggak ke toko, selalu saya bilang gitu. Oh, ya. Yang jual apa berarti? Saya jual kepuasan Bapak. Bapak puas, Bapak happy, ngeluarin duit, enjoy Pak. Kita juga happy ya. Happy. Nanti Bapak itu pasti akan menjadi marketing kalian. Saya bilang, kok bisa Mas? Pasti saudara-saudara Bapak mau masuk ke mobil Bapak, masuknya bikin jok bagus banget. Di mana? Di tempatnya Mas Herdi. Saya itu tuh dapat lebih murah. Pasti Bapak itu akan membela kita 1000% membela kita karena udah tahu kualitas. Lu jadi trik marketing tuh banyak juga.
ntar sama-sama belajar. Intinya kita sama-sama harus belajar terus ya, karena zaman berubah terus. Dan nggak ada kita bisa one man show nggak bisa. Oke, bos, jadi itu tadi sekilas ngobrol-ngobrol sama Mas Hardi. Terus ya mungkin bisa ditunjukin itu ada mobil-mobilnya, Mas Hardi. Boleh. Kita kalau ngobrol sebenarnya panjang tuh, 2 hari 2 malam kalau ngebahas aman. Tapi kalau mau sekilas ya, kalian bisa melihat itu project kita. Siapa tahu Besok dapat jurnalis juga di Semarang. Ini workshopnya nih. Di sini Gede loh, tapi itu tempat lu bisa dibawa. Nah ini videografer yang paling ganteng nih. Lu kenalan dulu dong. Karena udah iya. Oh iya ini. Ini jauh-jauh loh, dari Semarang mau ketemu Mas Brian. Sekarang kalau di video suka ini nimpal-nimpalin ya. Dulu kan enggak. Sekarang kan nimpalin. Udah ganteng sekarang, udah percaya diri. Ya. Nah, di sini kita bukan berarti memberikan kesombongan diri, tapi kita memberikan apa sih yang terjadi di bengkel saya. Ini salah satunya BMW 523i. Dalamnya kita konsepin full interior. Ini mobil dari Palu. Emang orang Palu, cuman platnya B aja. Tapi kalau yang Yaris ini dari Lampung. Mobil pun Grace nih, baru banget dibawa tempat sini. Dan itu ada X6 dari Banjarmasin. Dan ada mobilnya Rafathar gitu. Oh ini buat Rafathar ya? Mobilnya sebuah sekolah. Itu RR mobilnya Rafathar. Dan kita masih banyak sih bro. Di depan sana itu ada full interior juga, mobil Land Cruiser. Di sini ada full interior ya? Dokumen nggak usah lah. Di sini ini ada salah satu mobilnya bos kita. Dia yang punya Malaga bro. Tambang bro. Nah itu Yaris Joker. Itu habis di nano coating juga, habis joknya juga nano coating juga. Ada Innova juga dan ada mobil kuda juga. Jadi mau mobil kuda pun nggak ada masalah. Yang penting ada cuan bro. Ada cuan masuk ke sini kita garap. Yang penting cuan. Cuan. Di samping ada Caravelle, ada Sprinter, ada juga Fortuner. Jadi semuanya pada jam. Ini tadi belum dibuka ini. Nah ini lagi dibukain. Ini Caravelle. Ini pakai apa ceritanya? Apa ya? Bukan. Ini bikin VIP di depan sana, bikin Fortuner. Jadi gitu bosku, ini sekilas ngobrol-ngobrol sama. Jadi sebenarnya tadi udah ngobrol banyak banget, tapi classified lah. Jadi nggak semua kita ngomongin lah. Kalau cuan-cuan kita ngomongnya berdua aja lah. Jadi ini kunjungan kita ke Mas Hadi Klasik Interior. Semoga dunia job di Indonesia, mungkin di Jakarta, di Semarang juga bisa semua sama-sama maju dengan saling sharing-sharing kayak gini lah. Sama-sama kita kan manusia pasti bisa berkembang karena belajar ya. Dulu waktu nggak bisa jalan, kita bisa jalan. Sekarang jalan bisa ngomong. Nah kita juga udah istilahnya di bisnis juga sama sih. Kita mesti saling belajar satu sama dengan yang lain lah. Kita saingan sehat lah, tapi tetap saling belajar satu dengan yang lain semua. Oke, jangan lupa subscribe YouTube kita, lalu like, terus apa lagi ya? Instagram, iya. Terus ini juga YouTube-nya Mas Hadi juga. Ini sih, menurut saya pribadi nih. Kalian bisa melihat di AG Job itu nggak subscribe pun nggak apa-apa, tapi beli. Oh iya. Jadi ada dua market. Kalau saya ya, market saya walaupun saya nggak punya subscriber, yang penting pembelian saya besar. Dibandingkan banyak subscriber nggak ada beli. Betul. Hah? Moga-moga aja gitu yang nonton jadi beli ya. Oh gitu dong. Syukur-syukur semua subscriber di AG Job beli semua itu. Beli semua. 2000 itu saat ini 2000 lebih keren gitu. Makanya itu sih kita ya ngomong apa adanya gitu loh bro. Jadi biar kalian yang nonton itu ada ya orang muda seperti ini.
Oke bro, terima kasih udah Oke. berkunjung ke tempat gua ya. Oke, thank you. Thank you, Sama-sama. bro. Sukses selalu bro.